Sehingga sekarang kalau kita lihat query-nya, select barang.kode barang, barang.nama barang, jenis.nama jenis, from barang join jenis, on jenis.kode jenis sama dengan barang.kode jenis. Bagaimana hasilnya? Coba kita eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuri Rahmanto di channel YouTube Kuliah Teknokrat, masih di dalam mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana implementasi SQL Join menggunakan DBMS MySQL. Adapun praktik kita pada video ini, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat inner join dan juga outer join. Pada video ini kita akan mencapai yaitu targetnya kita mampu menggunakan SQL Join untuk menggabungkan tabel. Dan untuk tabel yang kita gabungkan, kita berdasarkan relational table yang sudah saya sediakan. Terlihat pada gambar, akan ada 5 tabel yang memungkinkan untuk kita gabungkan atau kita join. Yaitu di sana ada tabel supplier, kemudian kwitansi pembelian, tabel detail beli, kemudian ada barang dan juga tabel jenis. Nah, untuk tabel-tabel yang ada di gambar ini sudah saya buatkan terlebih dahulu, sehingga dalam video ini kita tidak membahas mengenai DDL ataupun DML-nya. Ya, kita langsung bermain dengan join. Nanti akan ada 3 soal yang akan kita selesaikan menggunakan SQL Join, di mana soal pertama nanti kita akan mencoba menggabungkan beberapa tabel untuk dapat menampilkan seluruh data barang berupa kolom kode barang, nama barang, dan nama jenis. Terlihat pada gambar, tampilan atau output dari hasil join akan menghasilkan tampilan seperti pada gambar. Yaitu akan ada 3 kolom, yaitu kolom kode barang, nama barang, dan juga nama jenis. Jika kita mengingat pertemuan sebelumnya, untuk join yang seperti ini ternyata join yang menggunakan 2 tabel. Ya, jadi bagaimana nanti di soal pertama kita selesaikan masalah joinnya menggunakan solusi join 2 tabel. Di soal berikutnya nanti kita akan mencoba join lebih dari 2 tabel. Di mana soalnya adalah kita diminta menampilkan data pembelian barang dari supplier. Terlihat pada gambar, akan ada beberapa kolom yang didapat dari beberapa tabel nantinya. Dan di sini kita mendapatnya dari lebih 2 tabel. Pertama akan ada kolom nomor kwitansi, tanggal kwitansi, nama supplier, kode barang, nama barang, dan jumlah beli. Dan di soal terakhir kita akan berbicara mengenai outer join, di mana dalam soal outer join nanti akan diminta menampilkan seluruh nama supplier yang sudah ataupun belum menyuplai barang ke toko. Nah, terlihat pada gambar bahwa akan ada 3 kolom yang ditampilkan, yaitu nama supplier, nomor kwitansi, dan juga tanggal kwitansi. Terlihat karena ini berupa outer join, data yang memungkinkan tampil selain data terkait juga mungkin ada data yang null. Ya, akan terlihat seperti gambar. Baik, kita akan coba mempraktekkan ya bagaimana penggunaan join untuk menggabungkan 2 tabel atau lebih, yaitu menggunakan inner dan outer join. Silakan dipersiapkan untuk software dan juga hardware-nya. Kita akan mulai membuat ya jawaban berupa SQL Join dari soal-soal yang tadi. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai untuk mempraktekkan penggunaan SQL Join menggunakan MySQL. Terlihat di monitor kita ya yang sudah saya sediakan. Pertama, kita akan gunakan database di mana database ini yang sudah saya sediakan sebelumnya, yaitu namanya DB penjualan nama Anda. Nah, kita akan gunakan dulu database yang sudah dibuat untuk memastikan bahwa penggunaan join nanti itu bermain di database yang kita tuju. Baik, kita eksekusi untuk use database-nya. 1 query execute ya, 1 sukses artinya berhasil. Kita mulai dari soal yang pertama.
Bagaimana menampilkan seluruh data barang berupa kolom kode barang, nama barang, dan nama jenis? Nah, kita akan coba menggunakan dua cara. Pertama menggunakan klausa where, dan yang kedua menggunakan join on. Untuk klausa where, kita bisa mulai dengan memberikan perintah select, di mana di dalam select ini adalah kolom-kolom yang akan ditampilkan. Nah, jangan sampai salah, pada saat ingin menyebutkan kolomnya, pastikan didahului dengan nama tabelnya. Karena mulai penggunaan join, kita akan tahu kolom ini berasal dari tabel yang mana. Sehingga untuk kolom pertama, kode barang, ini akan kita dapatkan dari tabel barang. Sehingga setelah select, sebutkan nama tabelnya terlebih dahulu, barang, titik kode barang. Jika ada kolom selanjutnya yang ingin ditampilkan, sisipkan simbol koma, lalu sebutkan nama kolom yang kedua, yaitu nama barang. Nama barang juga masih ada dalam tabel barang, sehingga koma, barang, titik, nama barang. Kemudian masih ada kolom yang ketiga, kita bubuhkan lagi simbol koma, kita masukkan nama jenis. Nah, di sini penggunaan join sudah terlihat yaitu lebih dari lebih dari satu tabel. Di mana barang dan tabel jenis itu akan kita gabungkan. Nah, di sini nama jenis berasal dari tabel jenis. Sehingga saya ketik koma jenis titik nama jenis. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk bagian select-nya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian from. From akan berbicara join ini menggunakan tabel apa saja. Sehingga dari bagian select sebenarnya sudah terlihat kita gunakan dua tabel, barang dan jenis. Jadi from-nya kita bisa tambahkan di sini from barang, jenis. Bagian from selesai. Terakhir adalah bagian where. Ya. Where pada teori di video sebelumnya adalah join conditions. Join conditions itu kita bisa lihat dari relasi antar tabelnya. Sehingga saya akan coba mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu skema desainernya. Kita akan pindah ke tab skema designer. Kita fokus lihat tabel yang akan kita join, yaitu jenis dan barang. Kita lihat relasi yang terdapat pada barang dan jenis itu ada di bagian kode jenis. Di mana primary key kode jenis pada tabel jenis itu berelasi dengan foreign key kode jenis pada tabel barang. Cara penulisannya juga cukup sederhana. Anda bisa sebutkan terlebih dahulu primary key atau foreign key-nya. Jadi bisa ditukar posisinya. Saya akan coba dari primary key-nya dulu. Where jenis titik kode jenis sama dengan barang titik kode jenis. Oke, ya seperti ini. Sehingga untuk query join-nya ini sudah lengkap ya untuk penggunaan klausa where di mana ada bagian select, from, dan where-nya. Kita memiliki satu join conditions karena memang ini hanya merelasikan dua table. Ya, ingat teori kita pada saat menjoinkan dua table akan ada satu join conditions. Jika 3 table, 2 join conditions dan seterusnya. Baik, kita coba eksekusi. Kita blok dari select sampai dengan where titik koma. Kita lihat hasilnya. Di bagian result terlihat bahwa ada 14 barang. Ya, di sini ada kode dan nama barang beserta nama jenisnya. Yang kita tahu nama jenis seharusnya berasal dari tabel jenis. Namun bisa kita gabungkan menjadi satu bagian di tabel barang. Baik, sampai sini saya harap bisa dipahami bagaimana menggunakan klausa where untuk menggabungkan dua tabel. Selanjutnya adalah klausa join. Sebenarnya pada saat Anda sudah menguasai klausa where, untuk menggunakan join on, Anda bisa melakukan copy paste seperti yang saya lakukan. Ya, saya copy join menggunakan where tadi. Kemudian
kita coba modifikasi. Bagian select tidak ada yang saya rubah karena sama. Nah, kita mulai rubah dari bagian from-nya. From itu hanya menyebutkan satu tabelnya terlebih dahulu, yaitu from barang. From barang, kemudian tambahkan join. Join dengan tabel apa? Barang ini akan join dengan tabel jenis. Jadi, from barang join jenis. Kemudian, apa yang menghubungkan antara join barang dengan jenis? Yaitu relasinya. Relasinya itu kita bisa tambahkan klausa on. Jadi join on. Ya. Apa isi relasinya? Sama, yaitu join conditionsnya. Tidak saya ubah, ya, kita menggunakan join condition yang sama dengan where. Sehingga sekarang kalau kita lihat query-nya, select barang.kode barang, barang.nama barang, jenis.nama jenis, from barang join jenis, on jenis.kode jenis sama dengan barang.kode jenis. Bagaimana hasilnya? Coba kita eksekusi. Ya. Resultnya atau hasilnya juga mengampilkan data yang sama. Artinya penggunaan join on ataupun where sebenarnya menghasilkan luaran yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Baik ya, inilah jawaban dari soal nomor 1, yaitu bagaimana menggabungkan dua tabel. Kita lanjutkan praktek selanjutnya. Selanjutnya soal nomor 2 adalah join lebih dari dua tabel. Pada join lebih dari dua tabel, sebenarnya bisa kita gunakan where ataupun join on, ya. Kita akan gunakan kedua-duanya nanti. Namun saya akan mulai dengan cara klausa where terlebih dahulu. Apa yang akan ditampilkan? Tampilkan data pembelian barang dari supplier. Nah, kita coba kembali ke skema designer. Kita lihat, berbicara data pembelian barang dari supplier, kita sepertinya akan membutuhkan beberapa tabel. Pertama, saya akan ambil data dari tabel detail beli. Karena apapun yang dibeli dari supplier, itu akan tercatat di tabel detail beli. Kemudian, tabel detail beli ini akan berrelasi dengan kwitansi pembelian. Sepertinya kita pun butuh kwitansi pembelian. Kemudian, nama supplier yang akan ditampilkan dalam tampilan data juga butuh kita tampilkan, sehingga data dari tabel supplier pun akan kita pakai. Dan sudah pasti, karena barang yang dibeli dari supplier, tabel barang pun akan kita gunakan dalam join ini. Artinya berapa tabel yang akan kita gabungkan? Betul, akan ada 4 tabel. Ya. Jadi di soal nomor 2 ternyata kita diminta menggabungkan 4 tabel. Secara logika, 4 tabel ini akan menghasilkan 3 join conditions. Kita mulai. Baik, saya akan mulai dari menampilkan kolomnya. Select. Saya ambil dulu yang pertama dari nomor kwitansi yang berasal dari tabel detail beli. Jadi select detail beli, titik nomor kwitansi. Kemudian kwitansi biasanya punya tanggal. Tanggal ini berada di tabel kwitansi pembelian. Sehingga kita sebut lagi kwitansi pembelian, titik tanggal kwitansi. Kemudian suppliernya. Supplier ini didapat dari tabel supplier. Sehingga saya panggil supplier titik nama supplier. Kemudian kode barang. Ataupun kita ambil nama barang ya. Dari tabel barang. Barang titik nama barang. Dan berapa jumlah belinya? Kita ambil lagi dari tabel detail beli. Koma, detail beli, titik jumlah beli. Baik, jadi di bagian select itu akan ditampilkan nomor kwitansi, tanggal kwitansi, nama supplier, nama barang, dan jumlah beli. Selanjutnya from. Di awal sudah kita bahas akan ada 4 tabel, artinya from detail beli, koma, kwitansi pembelian, koma, supplier, koma, barang, selesai. Ya, karena
jika diberi koma lagi artinya akan ada tabel berikutnya. Kemudian where, ya bagian sini yang terkadang akan ada sedikit kesalahan jika tidak teliti. Kita akan pelan-pelan coba lebih teliti melihat join conditionsnya. Where, kita ambil satu persatu garisnya. Sebenarnya bebas, kita akan ambil dari garis sebelah kiri, tengah, langsung kanan, atau dari kanan, tengah, kiri, itu tidak masalah. Yang penting jelas garis itu menghubungkan primary key dengan foreign key. Kita coba ambil dari barang dan detail beli. Barang dengan detail beli ternyata yang menghubungkan adalah kode barang. Sehingga where pertama, barang titik kode barang sama dengan detail beli titik kode barang. Ini adalah join condition pertama. Pemisahnya adalah N. Kita lanjut ke join condition kedua atau garis kedua. Kembali ke skema designer. Antara detail beli dengan kwitansi pembelian. Ternyata nomor kwitansi yang menghubungkan antara dua tabel tersebut. Sehingga N detail beli titik nomor kwitansi sama dengan kwitansi pembelian titik nomor kwitansi. Selesai untuk relation yang kedua. Dan join condition ketiga adalah supplier dengan kwitansi pembelian yang menghubungkan ternyata kode suppliernya. Sehingga N supplier titik kode supplier sama dengan kwitansi pembelian titik kode supplier. Baik, seperti ini kurang lebih untuk SQL join-nya, lebih dari 2 tabel, ya lebih spesifik 4 tabel di sini. Select from where. Kita coba eksekusi. Ya, inilah hasilnya. Result-nya akan menampilkan tampilan data di mana akan ada informasi mengenai nomor kwitansi dan tanggal kwitansi dari supplier tertentu. Di mana kita membeli beberapa barang dari tiap supplier dengan jumlah sekian datanya. Nah, inilah hasil dari join 4 table. Mudah ya? Ya, untuk yang bagian join on, saya menunggu komentar Anda untuk bisa mencoba bagaimana Anda mempraktekkan join on, yaitu menggabungkan lebih dari 2 tabel. Di sini case-nya adalah 4 table. Ya, saya tunggu di kolom komentar untuk bagian ini. Terakhir adalah outer join. Kita akan praktekkan outer join, di mana soalnya di sini meminta tampilkan seluruh nama supplier yang sudah atau belum melakukan supply barang ke toko kita. Nah, di contoh jawaban soal tadi, kemungkinan ada data yang nol, karena mungkin ada supplier yang belum pernah menyuplai. Ya. Nah, dari contoh data tadi, sebenarnya yang ditekankan adalah nama supplier harus tampil semua. Ya, sedangkan kwitansi pembeliannya boleh ada, boleh tidak. Sehingga kita dari situ tahu sebenarnya kita sedang berbicara antara 2 tabel, yaitu tabel supplier dengan tabel kwitansi pembelian. Nah, 2 tabel ini akan kita join menggunakan outer join, di mana outernya bebas, Anda akan gunakan left atau right. Nah, di sini kita coba gunakan left, di mana left join di sini akan menekankan ke tabel suppliernya. Kita akan coba buat select supplier titik nama supplier, koma, kwitansi pembelian titik nomor kwitansi, koma, kwitansi pembelian titik tanggal kwitansi. From, kita join ya, join on. From satu tabel dulu, misalkan supplier. Karena saya akan gunakan left join, jadi sebagai tabel sebelah kiri adalah suppliernya. From supplier, left join dengan tabel kwitansi pembelian. Ya, jadi left join di sini menekankan bahwa tabel sebelah kiri atau supplier di sini akan ditampilkan seluruh datanya, baik yang ada kaitannya dengan kwitansi pembelian ataupun yang tidak ada kaitannya dengan kwitansi pembelian. On, ya relasinya apa? Supplier dengan kwitansi pembelian itu yang menghubungkan adalah kode suppliernya. Sehingga di bagian on supplier titik kode supplier sama dengan kwitansi pembelian titik kode supplier. Selesai. Kita coba eksekusi.
Ya, inilah tampilan datanya. Nama supplier seluruhnya tampil ya, dari Cevesio Electronic sampai PT Mojito Company. Nomor kwitansinya tidak semua memiliki nomor kwitansi karena ternyata tidak semua supplier sudah menyuplai barang ke kita. Sehingga tidak semua supplier punya nomor kwitansi. Nilai 0 pada baris tabel itu artinya PT Sumber Tekno ya, seperti data yang sedang saya sorot ini belum pernah melakukan supply ya, karena di sini tidak punya nomor kwitansi dan tanggal kwitansi. Berbeda dengan Cevesio Electronic. Data yang saya sorot ini memiliki nomor kwitansi dan tanggal kwitansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Cevesio Electronic itu sudah pernah melakukan supply ke toko kita. Ya, sudah kita selesaikan 3 soal dari soal yang sudah ditentukan di awal tadi. Saya berharap dengan latihan praktek langsung seperti ini, Anda bisa lebih cepat memahami dan juga menggunakan SQL Join dalam menggabungkan beberapa tabel. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya mengenai view. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate audio.